Tuhan, kasih-Mu di dalam kami. Ada Kamu sangat baik. Tuhan, Engkau sangat baik. Di dalam kehidupan kami adalah anak-Mu. Kasih dari Roh Kudus. Tuhan, di dalam hari ini, rumah kami, keluarga kami dalam keluarga ini, melalui jendela ini, kami terhindar dari badai angin ini. Tuhan, di dalam Roh ini, kami mengharapkan-Mu. Tuhan, Kamu menjadikan kami dalam keadaan yang lelah. Tuhan, ada Engkau. Kalau tidak ada Engkau, kami tidak bisa berapa. Tidak ada satu pun yang bisa menggoyangkan hati kami. Karena kami di dalam kasih-Mu. Yesus, kami berterima kasih. Di pagi ini, apapun tidak ada. Tapi kami di dalam firman-Mu. Tuhan, di firman-Mu di dalam kehidupan kami pagi ini, berikan kami sukacita. Tuhan, kami ingin membuka hati kami, supaya hati kami menaruh firman-Mu. Roh kami menaruh firman-Mu. Tuhan, di dalam hati kami ini, semua hati kami menaruhkan firman-Mu. Semuanya dalam keadaan ramai dan tidak. Semua di dalam luar yang badai, angin topan ini, semua hanya ini. Roh Kudus, Engkau menyertai kami, bantu kami, supaya terang firman-Mu lebih terang, menjadi sinar terang di dalam hati kami, menyinari hidupkan kami dari semua badai angin. Sampai suatu hari Kamu berikan pada kami, berikan suatu hari. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Tuhan, kami mengharapkan-Mu. Terima kasih Yesus. Dengar doa kami, mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada saudara-saudari, pagi ini kita baca Markus 89. Pagi ini adalah angin topan ya. Tahun ini adalah angin tipuan 8 sama tahun tipuan 9 ya. Jadi kita bersama untuk menghayati firman Tuhan. Di dalam badai tipuan ini, ya, angin ini, kita merenungkan firman Tuhan. Kita lihat Mazmur pasal 89. Kita mesti kasih tema, mesti percaya sampai selamanya. Mesti percaya sampai selamanya. Jadi firman pagi ini agak panjang. Kita membagi beberapa tema. Dan berkata bolak-balik dan berkata tentang kasihnya Yesus. Dan kita memikirkan bagaimana kenyataan dari kasihnya Tuhan. Dari pasal itu, nyanyi pengajaran Etam orang Esari. Jadi kita melihat Etam. Itu orang yang kuat, yang bertahan, yang sabar ya. Jadi orang yang bertahan ya, bersabar. Jadi sampai suatu tempat ya, sampai waktu kita juga tetap aja bersabar sampai waktunya. Jadi kita membaca satu pribadi untuk memberitahukan kepada Etam ya, untuk memegang perjanjian dari Tuhan. Jadi Tuhan yang perlu percaya, dan kita mesti percaya sampai akhir.
ayat 1 sampai 4. Dan kasihnya Tuhan sampai selama-lamanya. Ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan menurutku turun-temurun. Kenapa kita hendak menyanyikan kasih dan setia Tuhan? Apa saya sudah menelitinya? Tidak. Karena Tuhan ini, Tuhan sendiri yang berbicara. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegas seperti langit. Jadi bicara begini, seorang pribadi itu punya suatu kepercayaan akan tetap menyanyikan nyanyian kasih setia ini. Itu Tuhan itu penuh kasih dan setia. Jadi seorang pribadi mengatakan tuh kesetiaanmu sampai turun-temurun dan membangun kesetiaanmu sampai ke langitnya sampai selama-lamanya. Jadi di sini Tuhan sama manusia berbicara. Dan di dalam ayat 1 sampai 2 ya membicarakan manusia berbicara sama Tuhan, dan ayat ketiga dan 4 Tuhan berbicara kepada manusia. Jadi engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku untuk selama-lamanya hendak menegakkan anak cucumu. Jadi Tuhan berkata, aku akan melakukannya sampai selama-lamanya turun-temurun. Ini perjanjian dari Tuhan. Jadi Tuhan memilih Daud karena kasih setia. Tuhan memilihnya, maka sampai selama-lamanya. Ini mulai dari Tuhan. Dan Tuhan, kita pribadi melihat, dan kita melihat dan percaya sampai selama-lamanya. Jadi ayat 1 sampai 4 ini membuat satu yang dari hati ya. 5 sampai 7 Tuhan memilih Daud sampai selamanya. Di ayat 1 kita Tuhan memilih itu sangat jelas. Ayat 5, 6 adalah sangat ada ini maknanya. Untuk selama-lamanya, ayat kelima, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Anak cucumu. Untuk menegakkan kenyataanmu. Yaitu satu langit dan bumi tetap juga memuji Tuhan. Juga memuji kemuliaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Ini satu pertanyaan, satu masalah. Ayat 6, so itu langit bersyukur karena keajaiban-ajaibmu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaat. Di satu sisi Tuhan yang sangat baik, sangat hebat. Tuhan itu sangat setia. Langit bumi juga tetap memuji Tuhan. Kan kita adalah bibitnya dari Tuhan. Dan kita milik dia, milik Tuhan. Dan kalau dia itu jadi banyak orang banyak yang mengatakan kalau tidak milik Tuhan.
Tapi Tuhan ingin kita mirip seperti Tuhan. Seperti bumi juga begini, dan suka di langit juga begitu. Dan seperti langit dan bumi juga sama juga. Sama. Jadi maka di langit dan di bumi seperti Tuhan. Tuhan sangat baik. Jadi sudah mereka yang sudah bangkit ya seperti bibitnya. Siapa yang seperti Tuhan? Tapi sebenarnya Tuhan tidak boleh, manusia tidak boleh. Setiap ciptaannya tidak boleh. Ayat ke-7, sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Ya Tuhan itu bagaimana sebagai sampai setianya sampai selama-lamanya? Bagaimana kasihnya bisa sampai selama-lamanya? Bagaimana kita menghargai kasih setianya Tuhan? Jadi seperti itu waktu kita seperti kita melakukan satu perjanjian kepada orang, tapi kita bisa menepati janji kita. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan ada kekuatan dan jadi ayat ke-7, Tuhan adalah yang mempunyai sejajar dengan Tuhan ya. Ayat ke-8, Allah sediksani dalam kalangan orang-orang kudus. Jadi disebut Tuhan itu bukan hanya kasih setia, tapi juga dengan kekuatan ini menjaga semua perjanjian ini. Jadi semua kita percaya kasihnya Tuhan yang bisa sampai selama-lamanya. Jadi kita ayat ke-9 dan 11. Ya Tuhan mengatur dari laut ya sekelilingmu, dan 11 untuk kita mengatur semuanya. Ayat ke-15, keadilan dan hukum adalah tumpuan tatamu, kasih dan setiamu menjadi jalan ke depan. Ya. Tuhan itu dalam terang mengikutinya. Jadi saya dengan ini sangat memperhatikan firman ini. Saya tahu Tuhan itu kita memuji Tuhan, kita memuji kasih. Jadi kita bisa memuji, kita tahu Tuhan itu penuh kasih setia, dan kita bisa memuji, kita mendapatkan berkat. Dan menurut kalian ini adalah sangat sulit. Saya menerima kasih dari Tuhan dan berkat Tuhan apakah susah? Dan saya mendapatkan dan memuji keluar juga tidak sulit. Jadi kita berkata kita keluar memuji keluar ini kita mendapatkan berkat. Jadi setiap orang tuh tidak bisa selamanya begini. Jadi di sini ayat yang bawah lagi akan lebih jelas lagi ya. Jadi di ayat ke-15 saya sangat yang paling penting. Kami kedua, Tuhan kaulah kekuatanku dan pertolongan dari Tuhan. Karena kita ayat 21 20 ya, karena Tuhan memilih Daud ya, memilih perjanjian. Ayat 24 karena kasihnya dan bersama dengan mereka. Daud ada hubungan baik dengan Tuhan dan dia memanggilnya ada Bapa yang menjadi yang menyelamatkan. Ini ayat 26 telah mengatakan, aku pun akan berseru kepadaku Bapakku engkau. Yang dia juga bagaimana itu dengan Salomo doa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, dan Tuhan akan menjaga tatanya Daud sampai selama-lamanya. Jika ada orang keturunan Daud tidak melakukan semua peraturannya, akan mendapatkan satu pengajaran. Tapi
kasih karunia Tuhan tidak akan diangkat. Tuhan menepati janjinya ini. Jadi ayat 35 ya, sekarang aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong pada Daud. Jadi kasihnya Tuhan sudah nyatakan kepada Daud, sudah memilih Daud dan membuat perjanjian dengan Daud. Jadi dengan kekudusannya itu bersumpah sampai selama-lamanya. Karena dengan kekuatan yang kuat untuk menjaga kasih setianya. Ini yang tema dari 2 yang akan dijabarkannya. Jadi dalam cerita ini kalau berhenti sampai sini itu semua tidak baik. Karena kesalahan orang itu sangat dahsyat ya. Jadi ayat 38 sampai 45 ya. Itu Tuhan tuh mendidik keturunan Daud ya. Dan Tuhan tuh membangkitkan musuh berkubu. Dan yang depan itu menyatakan Tuhan bagaimana membuat perjanjian. Tapi di sini mengatakan bagaimana dengan perjanjian ini aku tuh sudah jenuh. Dan mahkotanya sudah dilepas dan di tanah. Dan banyak orang datang untuk menjaranya. Dan itu membuat mereka tuh diserubungi dia dengan malu. Jadi sampai sini kita ada satu yang tidak kurang jelas ya. Yang di sisi kita percaya Tuhan, kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi kita melihat tuh kerajaan Israel di dalam balik kepada negaranya, dan mereka tuh di dalam pembuangan dan tidak tahu bagaimana mereka bekerja. Dan dengan begini, apakah Tuhan engkau mengasihi saya? Tuhan firman-Mu dan firman-Mu. Jadi apa yang firman-Mu yang engkau bicarakan sebenarnya saya percaya. Tapi dengan kekudusan-Mu, mengatus sumpah-Mu, ini akan lebih lagi percaya. Tapi sekarang sampai begini. Di dalam tema ketiga ini akan berkata, tapi kasih Tuhan mengajar keturunan Daud, dan tapi kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi saya Mazmur 89 saya melihat itu hal yang paling penting, ada 2 ayat itu. Dan menghadapi dalam keadaan ini, kita bagaimana kita ada hubungan dengan Tuhan. 46 sampai 48. Menurut kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nanti 46 sampai 48 menanya 5 pertanyaan. Dan 1 pertanyaan, Tuhan sudah berapa lama lagi? Berapa lama lagi murka-Mu? Dalam keadaan ini sampai kapan lagi? Dan pertanyaan 2, Tuhan kau sampai bersembunyikan sampai kapan lagi? Tuhan dengan murka-Mu, kenapa Engkau sangat murka? Waktu biasa saya membaca firman ini tidak ada rasanya ya. Tapi sekarang saya merasa terus ada suatu kekuatan. Jadi perumpamaan ini seperti saya marah sama anak saya ya. Saya akan marah dia dan akan mengajarinya. Dan akan marah berapa hari. Dan anak kita berkata sama kita, Bapak, kamu mau marah sampai berapa lama?
Tapi nyatanya sih di alam nyata ya ini tidak mungkin terjadi. Tapi ini adalah dari istri saya berkata kepada suami. Tapi di saat anak ini berkata kepada bapaknya, kekuatannya akan sangat besar. Dan seperti anak berkata kepada bapaknya, saya tidak baik, kamu akan marah berapa lama lagi? Sebagai seorang bapak akan berpikir, kita akan marah berapa lama lagi? Pasti Tuhan murkamu sampai berapa lama? Jadi Tuhan, kamu kalau menganggap hidup saya ini sangat pendek. Jadi setiap orang selalu dalam lepas dari alam maut. Supaya selain Tuhan, ya kalau tidak ada Tuhan kita tidak bisa berjalan terus. Jadi ada satu kasih setia dari sisi kasih setia dari Tuhan. Karena kasih setia Tuhan engkau menyatakan, kasih setiamu kau berikan pada kehidupan saya ini. Ya, tema terakhir 49 sampai 53. Mohon Tuhan, janji Tuhan. Di 49, di manakah kasih setiamu yang mulia ya Tuhan yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada demi kesetiaanmu? Yaitu kita mesti dalam firman ini kita mesti percaya sampai selamanya. Kita mesti percaya sampai selamanya. Percaya apa? Kita percaya kasih setia Tuhan. Kita mesti percaya sampai selamanya. Karena kasih setiamu, karena nyatanya kan sumpahnya Tuhan dan kasih setianya Tuhan kepada kita ya. Jadi setiap dari sifatnya Tuhan adalah sangat penting. Jadi kita lihat tuh dari lebih terdahulu dari hubungan. Ya Tuhan dengan kesetiaannya menyatakan kasih setianya. Jadi kita bagaimana tahu Tuhan mengasihi kita? Dan kita bagaimana tahu Tuhan tetap mengasihi kita? Karena kasih setianya Tuhan. Karena Tuhan itu selamanya tidak akan berubah. Apa yang sudah dikatakan, yaitu sudah dia. Dan memohon Tuhan, itu ingatlah celah hamba-Mu ya Tuhan bahwa dalam dadaku. Bagaimana kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan firman Tuhan? Kita mesti melayani Tuhan. Dan di saat ya Tuhan kita, nenek moyang kita banyak masalah, tapi saya mau melayani-Mu. Karena nenek moyang kita itu pernah juga dihajar dan melakukan cerai. Sampai di saat ini saya juga mengalami cerai ini. Tuhan, Engkau menang semua penghinaan ini. Karena yang dilantarkan oleh musuh-musuhmu ya Tuhan, yang dilantarkan jejak langkah orang yang kau urapi. Jadi 1:52 ayat 51 ayat 52 ada sangat pentingnya, ada hikmahnya. Itu dalam ini pembatasan ya, berhenti sampai di ayat 51, saya itu sangat menderita. Saya melayani-Mu, tapi Tuhan saya sangat menderita.
Dan seperti ini kita berhenti sampai di sini. Dan kita loncat sampai ayat 52 ya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Ya seperti tidak ada kaitannya ya. Jadi sampai sini Tuhanlah, pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Yaitu percaya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan berkatakan kasih sayang sampai selama-lamanya, kita percaya sampai selama-lamanya. Dan dalam keadaan kita itu bagaimana pun, tapi kita tetap masih percaya sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau melihat kami sang menderita, dan Tuhan biasa kita melihat kita menderita ini. Tuhan, janganlah Engkau murka. Jadi Tuhan adalah kita mesti memuji, pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Jadi kita mesti percaya sampai selama-lamanya. Tapi kadang kita tidak tahu keadaan akan bagaimana. Tidak tahu. Tapi kita mesti percaya sampai selama-lamanya. Tapi dalam firman ini ya, pasal 89 sama yang pasal 88 yang kemarin itu ada hubungannya sama. Tapi seperti tidak ada jawabannya. Tapi dalam cara sampai terakhir kita merasa kita mesti percaya sampai selama-lamanya. Tapi keadaan tidak berubah baik. Tapi kita pribadi kita mesti percaya